Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu permutasi. Tadi kita udah belajar yaitu tentang notasi faktorial. Kita lanjut yang keempat ya. Keempat. Permutasi. Nah, ini termasuk kaidah pencacahan juga ya, permutasi. Oke, notasinya NPK. Ada buku yang menulis R, jadi sama aja yang mau K mau R sama aja, yang menulis ini N ya, N. Dengan N itu adalah total unsur. Dengan K unsur yang diambil. Unsur yang diambil ya. Kemudian konsepnya apa? Konsepnya itu permutasi yaitu banyaknya cara untuk menyusun K, karena K berarti K unsur dari N unsur berbeda dengan memperhatikan, nah ini paling pentingnya ya, memperhatikan urutan. Nah, jadi urutannya diperhatikan. AB tidak sama dengan BA ya. Jadi konsepnya AB tidak sama dengan BA. Oke, kemudian ada jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, ini ada rumusnya ya. Rumus. NPK sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial juga. Nah, ini rumus saya, ini rumus umum juga yang disebut rumus umum ya. Oke, jadi ini harus dipahami ya. Harus apa di luar kepala. Nah, ya, hafal di luar kepala. Dengan N tadi udah ya. N tadi total unsur. N anggota bilangan bulat ya. Bulat positif ya. Kemudian N ini juga disebut total unsur ya. K ini anggota bilangan bulat juga. Dengan K ini adalah unsur yang diambil ya.
unsur yang diambil. Oke, langsung ke contoh biar nggak bingung. Contoh yang pertama, hitunglah. Misalnya yang A, 7P4. Nah, langsung kita hajar ya. 7P4. Berarti 7 faktorial dibagi 7 kurang 4. 7 faktorial dibagi berapa itu? 7 kurang 3, 4, 3 faktor. Iya, nah ini bisa kita percantik. Kak, tadi ya. Seperti tadi. Ingat, harus ada yang dicoret. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 stop. Kenapa stop? Karena bisa dicoret dengan yang bawah. Nah, tinggal kita coret, kita nyot-nyot. Nyot. Nah, berapa itu? 7 kali 6 kali 5 kali 4 840. Catat. Nah, ini adalah contoh yang A. Biasanya Pak ngasihnya banyak contoh ya biar tambah paham ya. Oke, yang B. Yang B. Coba kasih merah biar tambah cantik. Oke, yang B. Misalnya 9P2 itu berapa? Langsung ajar. 9P2 berarti 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2 faktorial. Nah, berapa itu? 9 faktorial dibagi 9 kurangi 2, 7 faktorial. Berarti 9 kali 8 kali 7 stop. Kenapa stop? Bisa dicoret dengan yang bawah. Nah, tinggal di nyot-nyot. Nyot-nyot. 9 kali 8. Pinter. 72. Nah, mantap. Nah, udah ngerti? Udah ngerti sampai situ? Oke, kalau udah ngerti, ini contoh yang C. Misalnya nih ceritanya permutasi. 3 unsur berbeda. Berbeda dari 8 unsur yang tersedia. Pokoknya kalau orang kata dari. Nah, berarti ini 8 sebagai N. Jadi setelah dari itu sebagai N ya. Langsung kita hajar. Oke. Kita analisa dulu. N itu total unsur. Berapa? 8. Terus K-nya unsur yang diambil 3. Nah, ini berarti 8P3. Nah, seperti tadi. 8 kurangi 3 ya. Berapa itu? 8 faktorial dikurangi 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 stop. Stop ya, karena bisa dicoret. Nah, tinggal di nyot-nyot. Nyot-nyot. Nah, 8 kali 7 kali 6. Berapa itu? 36. Pinter. Nah, ini adalah contoh untuk permutasi. Nah, ini baru satu contoh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke contoh berikutnya ya, biar tambah mengerti. Oke, Bapak hapus yang sebelah sini ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Tentukan
banyak kata yang dapat disusun atau dirangkai dari semua huruf B-I-A-N. Langsung kita hajar. Ini total unsurnya atau sebagai N ya. 1, 2, 3, 4. 4. Terus unsur yang diambil berapa? 4 juga ya, karena kita mau menyusun dengan 4 ini kan. Nah, jadi 4 juga. Jadi jangan terkecoh. Nah. Oke, jadi ini bisa kita tulis 4P 4 berarti 4 faktorial 4 yang ini ya, kurangi 4 kurangi 4 faktorial 4 faktorial 0 faktorial 0 faktorial 1 ya. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorial 1. Nah, berapa itu? Ada 24. Ada 24 susunan ya. Itu cara. Manual juga boleh tapi kelamaan. Nah, kalau cuma 4, kalau banyak, nah habis waktumu ya. Oke. Yang ketiga, contoh ketiga. Misalnya Bapak punya angka ya. Tadi huruf, sekarang angka. Dari angka 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya. Ini akan disusun. Akan disusun bilangan. Yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan. Itu 2 pertanyaan ya. Terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, kalau yang materi kemarin kita gunakan cara apa? Kotak-kotak ya. 3 angka berbeda. Ya. Ini kalau materi yang kemarin ya. Ingat, kalau buat kotak-kotak berarti ada berapa kotak? 3 kotak. Ya. Nah, 3 kotak. Ini awas yang pertama. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berbeda, berarti kalau udah dipakai jangan dipakai lagi. Berarti tinggal 5, tinggal 4. Nah, jawabannya adalah 120. Nah, ini kalau pakai cara yang kemarin ini ya, kaidah perkalian. Ingat, ini kaidah perkalian ya. Kaidah perkalian. Nah, sekarang kita gunakan untuk permutasi. Ya. Kalau dengan permutasi gimana, Bos? Permutasi berarti kita N-nya banyak unsur, ada 6. Terus K-nya unsur yang diambil 3. Nah, jadi 6P3. 6 faktorial 6 kurangi 3, 3 faktorial. Nah, tinggal dieksekusi. 6 kali 5 kali 4 kali 3. Stop. Stop ya, karena bisa dicoret dengan yang bawah. Nah, kita nyot. Nah, berapa itu? 6 kali 5 kali 4. Nah, sama ya jawabannya 120. Tapi kalau di ujian nanti terserah mau yang mana. Pakai kaidah perkalian boleh. Yang penting ada kata kunci berbeda.
Ya, kata kuncinya berbeda. Terus yang B misalnya, yang B misalnya apa yang B yuk? Nah, kita bahas sendiri aja lah ya. Yang B misalnya puluhan ya, banyaknya bilang puluhan, dari angka berbeda. Angka berbeda berarti tidak boleh sama, tidak boleh kembarnya. Sama nih konsepnya. Jadi berapa E-nya tetap ya bos, kita menggunakan permutasi. E-nya tetap 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus K-nya unsurnya diambil puluhan. Berapa berarti 2 ya, ini puluhan. Kalau kayak kotak-kotak kan 2 kotak ya, jadi 2. Nah berarti 6P2, berarti 6 faktorial, 6 kurangi 2, 4 faktorial. 6 faktorial kali 5 kali 4 stop. 4 faktorialnya tinggal dicoret, tinggal di nyot-nyot. 6 kali 5, 30, cakep. Nah, tadi jawabannya adalah 30. Kemudian contoh berikutnya, ntar Pak cari dulu. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke permutasi dengan unsur-unsur yang sama ya. Sebelum ke situ, mungkin ada pertanyaan yang ini. Kalau tidak, kita lanjut ke yang sama, tapi sebelum yang sama ini biar tidak pening, Bapak kasih contoh satu lagi aja lah ya. Kasih contoh dari yang keempat. Ini penerapannya ya biasanya. Misalnya nih dalam suatu organisasi akan dipilih 3 orang dari 7 orang calon, 7 orang calon untuk jadi pengurus ya nih, pengurus untuk menempati seperti biasa posisi ketua, wakil, sekretaris. Nah, 4 aja dulu ya. 4, 1, 2, 3. Karena ini 3, jadi ini 3 ya. Karena 3 berarti ini 3 ya. Langsung kita ajar. Oke. Ingat, apapun pertanyaannya, ada total unsur. Berapa unsurnya tadi? Ada 7 orang. Terus K. K atau R ya, sama aja. K itu adalah unsur yang diambil. Ada berapa orang? 3. Nah, ini termasuk permutasi karena ada kata kunci ya. Jabatan ya.
Ketua, wakil, sekretaris itu berarti jabatan. Oke. Berarti 7P3. 7 faktorial, 7 kurangi 3 berapa? 4 faktorial, pintar. 7 kali 6 kali 5 4 stop dibagi 4 faktorial. Nah, kita bisa nyot. Nah, berapa itu? 7 kali 6 kali 5 berapa? 210 cara. Nah, sudah 4 contoh. Sudah ngerti ya sampai sini ya, 4 contoh. 4 contoh. Kalau sudah, kita lanjut ke yang B ya, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Oke, kalau udah Bapak hapus. Coba perhatikan sekali lagi. Mana yang ditanyakan? Tidak ada. Saya kira udah ngerti ya, untuk permutasi unsur-unsur yang berbeda. Oke, sekarang yang B ya. Tadi yang A unsur yang berbeda, sekarang yang B unsur-unsur yang sama. Hapus ya. Ini apa hapus juga ya. Oke, yang B. Permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, kata kuncinya sama ya. Kuncinya di sini, Bos. Sama. Oke, langsung rumus. Rumusnya dipanjang tapi nggak salah pening ya. K1, K2, tok sampai Kn. Ini rumusnya N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial sampai tok Kn faktorial. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi tolong nanti dihafalkan ya. Dengan banyak latihan itu lama-lama otomatis kamu akan hafal dengan sendirinya ya, tanpa perlu menghafal dengan kata-kata ya. Oke. Ini dibaca. Dibaca apa? Permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, terus K2 unsur yang sama, terus K3 unsur yang sama, DST ya, dan seterusnya. Nah, nanti ada kata kunci. Kalau dalam soal ada kata kunci. Ada unsur yang sama. Ada unsur yang sama. Ini langsung ke contoh biar nggak bingung. Oke, yang pertama. Oke, banyak cara.
untuk menyusun kata dari kalimat ini ya. Basa basi ya. Oke, langsung kita hajar. Oke, di sini ada total unsurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unsur yang sama yang kita tulis ya. A-nya ada 1, 2, 3. B-nya tuh 2, B-nya 2. Terus S-nya 1, 2, 3, 4. Kalau nggak sama atau lebih dari 1 nggak usah tulis ya. Jadi unsurnya ada yang sama. Berarti langsung P aja lah ya. 10 faktorial dibagi yang sama. 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Urutannya bisa bebas ya, yang mana duluan. Yang tergede 4, berarti ini kita hentikan sampai 4. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 4, stop. 4 faktorial ya. Berarti yang sisanya ini dijabarkan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial. 2 kali 1. Nah, kita nyot. Terus mana lagi? 6 dengan ini. Terus mana lagi? 2 dengan 4. Nah, ada berapa itu? Ini bisa pakai kalkulator ya. 151 200. Jadi 151.200. Oke, itu yang A. Apa kasih contoh lagi biar tambah ngerti ya. Yang B. Misalnya kurikulum. Oke, yang B kurikulum, langsung kita jawab. Apapun pertanyaannya, N-nya kita cari. Ya, banyak kata berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 10. Terus unsur yang sama, K. K-nya ada 1, 2, berarti 2. Terus U-nya 1, 2, 3. Terus R 1, 2. Nah, ada lagi yang sama? Oke, itu aja yang sama ya. Nah, jadi permutasi unsur yang samanya 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan sampai yang tergede siapa? 3, berarti sampai 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial, stop. 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 kali 1. Jadi yang ini berhenti di yang tergede, yang lainnya dijabarkan ya, dijabarkan yang ini sama ini ya. Nah, tinggal kita main coret-coret. 2 kali 2 4. Berarti 4 ini habis dengan ini. Nah, kamu tinggal kalikan berapa itu. Oke, hasilnya adalah 151.200. Nah, itu hasilnya ya. 3, 2. Nah, ada yang silap. Kemarin yang ini ya salah ya, ini hasilnya ya. Mohon maaf. Salah apa ya? Ini hasilnya adalah 1, 2, 60 cara. Jadi
1, 2, 60 cara, 1260 cara. Nah, silang kemarin ya, mohon maaf. Oke, ini yang B. Kemudian contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Banyak cara untuk menyusun dari angka 1, 2, 3, 3. Nah, ada berapa? Ya, banyak bilangan yang dapat dibuat. Oke, langsung kita ajar. Oke, apapun yang terjadi, N-nya kita cari dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Sudah sama angka 1, ada 3. Terus angka 3 ada 2. Jadi bacanya jangan 3 sama dengan 2 ya, salahnya. Banyak yang ketiga ada 2. Banyak yang ke 1 ada 3. Oke, kita ajar. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktor. Ingat yang belakang, jangan yang depan ya. Oke, 6 faktor kan sampai 6 kali 5 kali 4 kali 3 stop. Karena bisa dicoret dengan 3 ini ya. Berarti ini dijabarkan ya. Jadi kawannya dijabarkan. Yuk kita ajar. Nyot. Nah, ini juga nyot 2. Jadi hasilnya 6 kali 5, 30 kali 2, 60. Dia ada 60 cara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu sudah 2 contoh. Kalau udah ngerti, apa kasih contoh yang ketiga ya. Ini soal cerita. Oke, Abah hapus. Jadi ralat ya yang nomor 1 hasilnya. Oke, Abah hapus. Oke, yang ketiga. Yang ketiga yaitu subeng akan menjemur 6 kaos yang sama. Di kata kuncinya yang sama. Dan 4 celana yang sama juga. Pada seutas tali ya, pada seutas tali. Pertanyaannya, banyak susunan atau cara jemuran yang dapat dilakukan subeng. Adalah, nah banyak caranya, ada berapa itu? Jadi ada berapa kemungkinan totalnya ya subeng bisa menjemur. Oke, apapun pertanyaannya, ingat kita cari apa? N ya. N itu apa? Total unsur. Tadi ada berapa? 6 kaos. Jadi 6 kaos ditambah 4 celana. Jadi berapa total unsur? 10. Jadi kalau total unsur tidak melihat dia kaos atau celana, jadi langsung aja dijumlahkan. Nah, jadi N-nya ada 10, terus kaosnya 6, ini unsur yang sama ya.
Terus celana. Celananya ada 4. Nah, ini adalah permutasi unsur yang sama juga. Langsung kita ajar. Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial, 4 faktorial. Kita jabarkan 10. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 stop. Kenapa stop? Bisa dicoret dengan yang bawah. Dari yang terbesar ya. Yang ini sisanya dijabarkan. Nah, tinggal dicoret, tinggal dinyot-nyot. 6 nyot-nyot, terus berapa lagi nih? 4 kali 2 8 habis. Ini 3 dengan ini 3. Nah, 10 kali 3 30. Kali 7 21. Ya, 210 ya. Jadi ada 210 cara yang dapat dilakukan oleh subjek. Oke, itu contoh untuk yang permutasi dari unsur yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang C ya. Apa C itu? C itu adalah permutasi siklis. Yang belakang perhatikan permutasi siklis. Rumus. Banyak unsur kurang 1 faktorial. Itu rumusnya ya. Jadi wajib hafal. Kalau nggak hafal ya mohon maaf nggak bisa. Hanya sering latihan ya biar lancar. Oke, kemudian kata kunci. Kata kuncinya apa? Nanti kalau ada kata-kata melingkar atau siklis ya. Seperti kalung kan melingkar juga ya. Terus konsepnya, ini apa sih konsep biar paham. Oke, konsepnya banyak posisi duduk melingkar. Ini aja ya. Apa hapus yang ini? Dari 4 orang. Misalnya kita misalkan A, B, C, D. Nah, yuk kita jawab. Ini cara logika dulu ya. Ingat, harus ada posisi yang diam ya, sebagai tumpu. Jadi harus ada yang diam. Kita angkat sebagai A aja lah ya. Bisa B, bisa C, bisa D ya, terserah. Oke, kita gambar biar enak. Ini unsur yang diam A ya. Berarti selamanya yang di atas A ya. A, B, C, D. Ya, bisa juga. Ya, sini A. Tetap B, kita mainkan yang ini ditukar, ini D, ini C. Baru 2. Sini A lagi ya. A. Sini C ya, gantian. B-nya udah habis. C, A, B, D. Ini A, C juga ya. Ini ditukar. Di sini D, sini B. Sini A, B sudah, C sudah, tinggal D. D, B, C. Sini A, sini D,
ditukar. Jadi sini B. Nah, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 Nah, itu logikanya ya. Logika untuk permutasi siklis. Oke, untuk konsepnya mungkin udah paham ya. Kalau sudah kita ke soal. Oke, apa hapus? Ya, apa hapus ya, udah ngerti ya. Langsung contoh soal. Oke, yang pertama 5 orang, misalnya 5 orang ya. 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi meja bundar ya. Jadi konsepnya sama ya, mejanya bundar, tapi melingkar. Pertanyaannya, tentukan banyak posisi duduk mereka atau susunan mereka duduk. Oke, langsung kita ajar, kita jawab. Ya, bangun pertanyaannya. N ya, wajib N. N-nya ada berapa orang tadi? 5, berarti N-nya 5. Ada kata kunci melingkar, berarti permutasi siklis ya. P siklis. Barusan N-1 faktorial ya, berarti 5 kurang 1 faktorial. Jadi ada 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Jadi ada 24 cara atau susunan ya. Oke, itu untuk yang contoh pertama. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut contoh kedua. Oke, kalau cara logikanya seperti ini, tapi lama-kelamaan nanti ya. Kalau soalnya orangnya banyak ya habis waktunya ya. Oke, yang contoh kedua. Hampir sama ya. Rapat anggota DPRD akan diikuti ada ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota. Oke, tentukan banyak susunan posisi duduk. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya, biar tambah ngerti. Ini duduknya melingkar aja ya, karena tadi kita belajar siklis ya. Tentukan banyak posisi duduk jika mereka secara melingkar, artinya secara melingkar ya, secara melingkar. Dengan ketentuan yang A, semua anggota DPRD
bebas memilih tempat duduk. Bebas memilih tempat duduk. Nah, ini langsung kita ajar aja lah ya, biar langsung ngerti. Oke. Kalau mau pakai konsep, boleh digambar dulu ya, digambar dulu. Nah, jadi ini bisa ketua, bisa sini wakil, sekretaris, anggota 1, anggota 2, anggota 3. Jadi susunannya bebas ya, karena bebas berarti P siklis biasa ya. Jadi P siklis rumusan N-1 faktorial. N-nya berapa total unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti 6 kurang 1 faktorial. Ini 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ada 100. Jadi ada 120 ya. Oke, Pak Bos yang sini ya. Untuk yang B. Oke, untuk yang B, ketua harus duduk di antara wakil dan sekretaris. Oke, langsung kita jawab. Oke, langsung kita jawab. Ini P siklis juga ya. Nah, kita sketsa dulu aja biar nggak bingung. Nah, kita sketsa. Tadi ada keterangannya, ketua harus duduk di antara wakil dan sekretaris. Berarti ini ketua, sekretaris, wakil. Nah, kita kotakin. Ya. Terus anggotanya kan ada 3 kan? Jadi ini bisa A1. Nah, ini P siklis juga ya, P siklis. Oke, kita melihat ini dulu. Sebenarnya ada berapa ini orangnya? Ini nggak bisa dipisahkan ya, jadi anggap 1 karena nggak bisa dipisah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti N-nya ada 4. 4 kurang 1 faktorial. 3 faktorial. Nah, yang ini 3 orang ini kan bisa kita acak ya. Bisa sini yang wakil, bisa sini yang sekretaris. Berarti ada berapa faktorial? 3 faktorial. Jadi sebagai pengalih sini ya, karena ini bisa diputar-putar. 3 faktorial. Ini kok 3 faktorial? 3 faktorial atau 2? Ayo. 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial. Salah, 2 faktorial. Karena yang bisa ditentukan sekretaris dan wakil, ketua harus tetap di tengah ya. Mbak kasih warna aja biar nggak terkecoh. Ya, jadi ada 2 ya. 2 faktorial. Oke, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Jadi 6 kali 2 ada berapa itu? 3 faktorial 6, 2 faktorial 2. Jadi 6 kali 2, 12 susunan. Oke, jadi ada 12 susunan ya. Oke.
Sampai sini ngerti? Kalau ngerti kita lanjut ke contoh yang terakhir ya, contoh yang ketiga. Gak muat ya, Bapak hapus dulu aja sini ya. Oke, Bapak hapus. Contoh yang ketiga. Misalkan tentukan banyak posisi duduk yang terdiri dari 6 orang jika ini cara duduknya ya dibedakan. Jadi mereka duduk secara berdampingan. Berarti tidak melingkar ya. Berdampingan atau bahasa lainnya itu adalah berjajar atau sejajar ya. Langsung aja kita hajar. Ini seperti contoh penerapan notasi faktorial kemarin ya. Jadi mereka duduk berdampingan sejajar ya. Jadi 6 orang misalnya ada A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, F. Nah, jadi ini bisa ditukar sini, bisa dikasih sini. Ya. Ini pakai notasi faktorial. Jadi ada berapa n-nya ini? 6. Berarti 6 faktorial. Nah, berapa itu 6 faktorial? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 720. Ya. 720. Yang B, duduk secara melingkar. Nah, melingkar berarti siklis ya. Berarti siklis. Berarti P siklis. Misal apa? N-1 faktor real. N-nya ada 6, berarti 6 kurang 1 faktorial. Jadi ada 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 120 susunan ya. Ini juga susunan ya. Oke, ini materi tentang permutasi siklis ya. Semoga dengan materi ini kalian tambah lebih ngerti. Mungkin hanya sampai di sini saja untuk materi kali ini. Kita bertemu dengan materi berikutnya. Selamat pagi dan salam sukses.